Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap tetap sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Bu Diana. Hari ini kita akan belajar matematika, tapi masih bagian pecahan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai pecahan. Nah, kalau sudah ada kalimat berbagai bentuk pecahan, berarti di sini kita akan sudah menjumlahkan pecahan desimal, pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, langsung kita coba dengan contoh soal. Di sini ada contoh soal 7/8 ditambah 0,5 sama dengan. Nah, ini akan kita jumlahkan. Boleh ke desimal, boleh ke pecahan biasa. Tapi untuk cara yang pertama, kita akan jumlahkan ke pecahan biasa. Nah, caranya kita samakan menjadi pecahan biasa. Kita lihat soalnya. 7/8 itu sudah pecahan biasa. 0,5 itu masih pecahan desimal. Maka pecahan desimal perlu kita ubah ke pecahan biasa. 0,5. Nah, ini kita ubah ke pecahan biasa. Berarti kita tulis bilangannya 5 per. Nah, kalau 1 di belakang koma, maka di sini langsung 10 per 10. Jadi 0,5 sama dengan 5 per 10. 2 di belakang koma per 100. 3 di belakang koma per 1000. Nah, 5 per 10 kalau kita perhatikan itu bilangan kelipatan. Berarti masih bisa disederhanakan. Jadi kita sederhanakan 5 per 10 masih bisa dibagi bilangan yang sama, yaitu dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi 0,5 itu bentuk pecahan biasanya yang sudah disederhanakan 1/2. Lalu ini kita tulis 7/8 ditambah 0,5 kita ganti menjadi 1/2. Nah, kalau sudah bentuk pecahan biasa kedua-duanya, kita ikut cara seperti sebelumnya ya. Jadi kita samakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari penyebutnya. KPK dari 8 dan 2. KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Nah, kita buat bentuk seperti ini. Kita cari pembilang. Karena di sini 8 tetap, maka ini tinggal kita turunkan saja ya. Nah, ini yang perlu kita cari. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dikali 1 tetap 4 ya. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita hitung. 7 ditambah 4, tapi yang kita jumlahkan hanya bagian pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Jadi 7 ditambah 4 11/8. Nah, ini kita ubah ke bentuk pecahan campuran karena pembilang masih lebih besar dari penyebut. Jadi hasilnya 1, sisanya 3/8. Nah, jadi 7/8 ditambah 0,5 sama dengan 1/3/8. Nah, kalau contoh 1 sudah bisa, kita lanjut dengan penggunaan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua dengan soal yang sama, yaitu pecahannya kita samakan menjadi pecahan desimal. Nah, kalau tadi 0,5 yang kita ubah ke pecahan biasa, sekarang kita lihat pecahan biasa yang kita ubah. Semua harus dalam bentuk pecahan desimal. 7/8 pecahan biasa. Maka ini yang kita ubah ke pecahan desimal. Jadi di sini 7/8 sama dengan berapa dalam pecahan desimal? Maka untuk mencarinya kita bagi 7 dibagi 8. Nah, ini. Jadi 7 kita bagi ke 8 tidak bisa, tidak cukup. Maka kita beri 0. Lalu penambahan koma di sini artinya
di belakang 7 juga tambah 0. Nah, 70 dibagi 8 sudah bisa ya, dapat 8. 8 dikali 8 64. Nah, ini kita kurangkan. 70 dikurang 64 itu hasilnya 6. Nah, 6 di sini dibagi 8. Ini otomatis penambahan 0 bisa ya. 60 dibagi 8 hasilnya 7. Nah, 7 dikali 8 54. Maka kita kurangkan ini 60 dikurang 54 bisa langsung ya, hasilnya 4. Lalu kita penambahan 0, 40 dibagi 8 hasilnya 5. Sekarang 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. Kita kurangkan hasilnya 0, maka selesai. Jadi kalau 7 dibagi 8 itu sama dengan 0,875. Jadi bentuk pecahan desimal dari 7/8 itu adalah 0,875. Jadi bisa kita pindah ke sini ya. 7/8 kita ganti menjadi 0,875 ditambah 0,5 sama dengan, nah kita buat cara penjumlahan bersusun ke bawah ya. Jadi kita tulis dulu 0,875 lalu di bawahnya 0,5. Lalu kita beri tanda tambah. Oke, lalu di sini bisa penambahan 0 ya. Penambahan 0 di angka belakang tidak masalah dalam bentuk pecahan desimal. Lalu kita jumlahkan 5 ditambah 0 hasilnya 5. 7 ditambah 0 7. 8 ditambah 5 itu 13, tapi yang kita tulis di bawah adalah 3 dan satunya di atas sini. Nah, tanda koma itu sejajar, jadi tinggal turunkan saja lalu jumlahkan. 1 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 1. Nah, jadi dari sini kita peroleh 7/8 ditambah 0,5 sama dengan 1,375. Nah, kalau sudah bisa, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Di sini ada soal 21/5 ditambah 7/10 sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada pecahan campuran 21/5, 7/10 itu pecahan biasa. Tapi ini sudah biasa kita jumlahkan ya, tapi kita ulang lagi supaya lebih paham. Nah, jadi cukup kita pakai gunakan cara yang satu tadi, yaitu kita ubah semuanya ke pecahan biasa. 7/10 sudah pecahan biasa, 21/5 itu masih pecahan campuran, maka kita ubah ke pecahan biasa. 21/5 itu 2 dikali 5 ditambah 1. Penyebutnya tetap ya, 2 dikali 5 10 tambah 1 11. Jadi 21/5 itu sama dengan 11/5. Nah, ini kita pindah 21/5 kita ganti menjadi 11/5. 7/10 kita turunkan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sama-sama bentuk pecahan biasa, maka yang kita cari adalah KPK dari penyebut. Kita samakan penyebutnya. Nah, kita cari KPK dari 5 dan 10 itu adalah 10. Tinggal kita buat dalam bentuk seperti ini. Penyebutnya kita tulis, maka kita cari pembilang. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 11 adalah 22. Kita cari yang sebelah sini lagi. 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 dikali 7 hasilnya 7. Atau karena penyebut di sini tetap, maka bilangan pembilangnya langsung saja tetap. Oke, kalau sudah sampai di sini, lalu kita jumlahkan pembilangnya ya, 22 ditambah 7, tapi penyebutnya tetap.
22 ditambah 7 itu 29 per 10. Nah, ini karena masih lebih besar pembilang, maka bisa diubah ke pecahan campuran. Jadi ini 2, sisanya 9 per 10. Jadi dari sini kita dapat 21 per 5 ditambah 7 per 10 itu sama dengan 29 per 10. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu kali ini. Semoga bisa membantu anak-anak semua belajar di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.